kita bicara soal Kylian Mbappe, pemain yang membuat brace ke gawang Swedia di babak 32 besar dan menghantar si ayam jantan ini untuk maju ke babak 16 besar dan nantinya akan bersuah dengan penakluk Jerman. Siapa lagi kalau bukan Paraguay. Prancis menjadi salah satu tim favorit yang digadang-gadang bisa kembali melaju ke final dan kembali bertemu dengan Argentina yang mengalahkan mereka kembali di final Piala Dunia 2022 di Qatar. Itu momen yang saya pikir penuh emosional bagi seorang Mbappe kalau mengingat 4 tahun lalu mengejar ketinggalan lawan Argentina, kalah dalam adu penalti dan dia tampil sangat heroik. 3 gol, hat-trick di babak final. Ini luar biasa bagi seorang Mbappe dan mengangkat dia menjadi top skor pada perhelatan 4 tahun yang lalu. Dengan 8 gol dia mendapatkan Golden Boot, tetapi sayang hat-trick dia tidak mampu untuk bisa membawa Perancis juara dunia, dihentikan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Sekarang Mbappe terobsesi lagi untuk membawa tim asuhan Didier Deschamps terus bisa melaju sampai ke final dan menjadi juara. Kita akan nantikan itu dan prosesnya sudah mulai. Ya, bagaimana melihat mereka lolos dari 32 besar, clean sheet menghadapi Swedia, aman 3 gol, dia ada brace di sana dan brace ini yang mengangkat nama Mbappe untuk mensejajarkan menyamai perolehan gol dari sang god Lionel Messi. Sama-sama 6 gol, tapi nama Mbappe lebih di atas Messi dengan perolehan sama 6 gol. Kenapa? Karena Mbappe lebih bagus dalam hal membuat assist. Ada 2 assist selain 6 gol, sehingga dia ada di atas. Messi membuat 6 gol tanpa memberikan assist. Jadi itu hitung-hitungannya teman-teman untuk menilai seseorang menjadi pencetak gol terbanyak dilihat dari bagaimana kontribusi dia, gol dan assist dia yang menentukan. Dan ketika Mbappe bisa menyamai ini, tentunya Mbappe ingin mengejar lagi apa yang dia dapatkan pada 4 tahun lalu, 8 gol. Bahkan bukan cuma itu, dia ingin melebihi 8 gol itu. Dia ingin mengejar ya, gol-gol yang sensasional dibuat oleh pendahulunya, orang Prancis juga, di Piala Dunia 1958 tuh di Swedia, di mana Just Fontaine, striker dari Prancis, melesatkan 13 gol di dalam satu edisi ya, Piala Dunia yang sampai saat ini tercatat tidak bisa dipecahkan oleh siapapun, masih dalam bentuk sejarah. Nah, sejarah itu yang akan coba dilakukan oleh Mbappe. Kalau dia sekarang sudah 6 gol, tentunya masih ada harapan. Lawan Paraguay dia kalau bisa mencetak 2 atau 3 gol itu akan semakin mendekat. Dan kalau sampai final terus dengan konsisten, maka Mbappe bisa mengejar atau menyamai paling tidak Just Fontaine pendahulunya. Walaupun ini terasa sulit, ya agak memang berat, dia harus bisa mencetak 7 gol lagi untuk bisa sampai ke sana, atau bisa melampaui itu dia harus bisa membuat paling tidak dengan 8 gol lagi. Ya, sesuatu perlu perjuangan bagi Mbappe, tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika dia terus di dalam top performance yang baik, didukung oleh pemain-pemain yang bagus di belakang dia. Michael Olise misalnya yang memberikan 2 assist dalam pertandingan melawan Swedia. Ini juga pemain yang bagus ya, yang terus bisa mensuplai bola ke Mbappe. Ada Ousmane Dembele, ada Bradley Barcola ini membuat 1 gol juga kemarin melawan Swedia dan akhirnya Prancis bisa mendapatkan tiket ke-16 besar. Jadi banyak pemain-pemain Prancis memang yang top di sini, kemewahan mereka dan semua siap untuk melayani Mbappe. Jika Mbappe terisolasi di depan, maka Dembele, Olise dan mungkin Barcola, ada Desire juga pemain yang bagus ini dari PSG, ini yang bisa menjadi solusi untuk menjebol gawang lawan. Makanya kita akan nantikan top skor Piala Dunia nantinya siapa yang akan dapat, karena Mbappe sebagai pemegang, artinya orang yang 4 tahun lalu berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak. Nah, yang berada di belakang dia selain Mbappe dan Messi itu ada Erling Haaland, Norwegia. Haaland juga sekarang menekan habis, hanya berselisih 1 gol di belakang Mbappe dan Messi, 5 gol. Dia membuat 1 gol terakhir dalam pertandingan melawan Pantai Gading dan membawa Norwegia mencatatkan penampilan terbaik mereka
dalam sejarah mereka lolos ke babak 16 besar. Ya, di perhelatan Pesta Bola Akbar ini dengan menang 2-1 atas Pantai Gading, dan Haaland bisa menambah pundi-pundi gol dia, 1 gol lagi yang menentukan kemenangan bagi Norwegia di penghujung laga, membuat dia ada 5 gol. Jadi memang seru perburuan untuk menjadi top skor, karena Haaland juga punya kesempatan. Walaupun dalam pertandingan 16 besar nanti Norwegia akan bertarung dengan tim yang kuat, ya, tim yang menyisikan Jepang, sang kuda hitam dari Asia, Brazil. Ya, ini pertandingan juga yang ditunggu. Brasil duel melawan Norwegia. Wah, Haaland pasti terobsesi juga, tertantang untuk bisa membuat gol ke gawang Brasil yang dikawal oleh Alisson Becker. Ya, penantian yang menarik tentunya. Dan di belakang Haaland masih ada pemain Prancis lainnya, Ousmane Dembele dengan 4 gol. Ousmane Dembele ini luar biasa kalau bisa menang. Dia sudah membuat hat-trick sebelumnya, dan dengan 4 gol tentunya dia akan membackup Kylian Mbappe. Wah, seru kalau memang Dembele bisa menambah gol lagi untuk bisa menyamain Mbappe, kan berarti ada 2 Prancis di depan yang mengepung Lionel Messi. Karena untuk Argentina saya pikir yang menjadi top skor hanya Messi. Tidak akan mungkin pemain lain yang bisa mengejar Messi. Pemain Argentina maksudnya ya. Karena Messi udah 6 gol, walaupun mereka punya Lautaro Martinez, punya Julian Alvarez, tetapi Messi tetap akan terdepan dan dia akan menjadi pencetak gol terbanyak untuk Argentina. Tapi untuk menjadi top skor belum tentu. Karena tadi saya bilang ada Kylian Mbappe yang sudah sama-sama mencetak 6 gol, ada Ousmane Dembele dengan 4 gol. Di samping Haaland yang terus bisa mengejar ya. Di posisi yang sama dengan Dembele ada pemain Brazil yang bermain agak ke flank, melebar ke sayap, yaitu Vini Junior. Vini Junior 4 gol. Ya, kemarin melawan Jepang memang dia tidak membuat gol karena berhasil mendapatkan 2 gol itu setelah tertinggal dari Jepang lewat Casemiro dan gol penentu oleh Martinelli. Nah, tetapi peran bagi Vini Junior tetap penting ya di mata pelatih Don Carlo Ancelotti, dan dia pasti akan mendapatkan tempat terus karena Vini juga punya kesempatan untuk menambah pundi-pundi gol dia untuk bisa mengejar Messi, mengejar Mbappe, juga dengan Haaland yang ada di depan Vini Junior. Jadi menarik teman-teman ya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini.